Welcome to 1% Literasi. 10 pendekar paling hebat dalam trilogi Pendekar Raja Wali. Trilogi Pendekar Raja Wali bisa dikatakan sebagai salah satu cerita wuxia yang paling legendaris. Hampir semua pencinta wuxia mengetahui cerita dan karakter para tokoh dalam trilogi Pendekar Raja Wali ini. Dalam trilogi ini banyak pendekar-pendekar hebat dengan ilmu silatnya yang legendaris. Berikut ini adalah 10 pendekar paling hebat dalam trilogi Pendekar Raja Wali. 10. Four Greats, 4 pendekar besar. Kesaktian 4 pendekar sudah tidak perlu diragukan lagi. Sesat Timur, Pengemis Utara, Raja Biksu Selatan, Racun Barat adalah pendekar besar pada cerita legenda pendekar pemanah Raja Wali dan kembalinya Pendekar Raja Wali. Mereka juga adalah guru bagi tokoh utama dalam cerita tersebut. Sebenarnya ada 5 pendekar besar yang berarti Five Greats, namun Dewa Tengah Wang Chongyang ilmu silatnya sedikit di atas yang lainnya, sehingga ditempatkan di peringkat yang berbeda. 9. Tio Bukie, Zhang Wuji. Zhang Wuji adalah tokoh utama dalam cerita Pedang Langit dan Golok Naga. Ilmu silat yang dikuasainya antara lain jurus 9 matahari, jurus memindahkan langit dan bumi dan kungfu tai chi ciptaan Zhang Sanfeng serta beberapa kungfu lain dari berbagai perguruan. 8. Jinlun Guosi, Hakim Roda Emas. Jinlun Guosi atau Jinlun Fawang adalah tokoh antagonis dalam serial kembalinya Pendekar Raja Wali. Dia adalah penasehat kerajaan Mongol. Senjata andalannya adalah roda emas sehingga pencinta serial silat Indonesia banyak yang menyebutnya Hakim Roda Emas. Di bagian akhir kembalinya Pendekar Raja Wali, Jinlun Guosi mampu memberikan perlawanan sengit ketika dikeroyok oleh Zhou Botong, Sesat Timur dan Biksu Selatan. 7. Zhou Botong, bocah tua nakal. Zhou Botong adalah adik seperguruan Wang Chongyan. Pada awalnya dia kurang diperhitungkan dan ilmu silatnya ada di bawah 4 pendekar besar. Namun setelah dikurung di dalam goa Pulau Persik ilmu Zhou Botong melebihi 4 pendekar besar. Di dalam goa Pulau Persik Zhou Botong menciptakan beberapa ilmu aneh seperti 72 jurus tinju kosong dan teknik tangan kanan dan kiri yang melakukan jurus berbeda. 6. Zhang Sanfeng, Tio Sam Hong. Zhang Sanfeng adalah pendiri perguruan Wudang Butong. Pada masa mudanya adalah murid perguruan Shaolin bernama Zhang Junbao. Zhang Sanfeng sangat disegani bukan hanya karena ilmu bela dirinya yang tinggi, namun juga karena karakternya. Di perguruan Wudang, Zhang Sanfeng punya 7 orang murid yang terkenal sebagai 7 pendekar Wudang. 5. Wang Chongyang, Ong Tiong Yang. Wang Chongyang adalah pendiri perguruan Quanzhen. Di antara 5 pendekar hebat dia dijuluki Dewa Tengah, dan ilmu silatnya adalah yang terhebat. Di masa muda, Wang Chongyang mempunyai hubungan cinta dengan Lin Chaoying, pendiri perguruan kuburan kuno. Namun kisah cinta mereka tidak berjalan dengan baik. 4. Guo Jing, Kui Cheng. Guo Jing adalah tokoh utama dalam cerita legenda pendekar pemanah Raja Wali. Pada awalnya dia sangat lambat dalam belajar ilmu silat sehingga gurunya 7 pendekar aneh dari Jiangnan sempat menyerah. Tapi keberuntungan kemudian datang bertubi-tubi kepada Guo Jing. Dia mendapatkan ilmu dasar tenaga dalam dari Ma Yu, salah seorang pendeta dari perguruan Quanzhen.
Setelah itu mendapatkan ilmu 18 tapak taklukan naga dari Hong Qigong, Ang Chit Kong, si pengemis utara. Di Pulau Persik dia mempelajari ilmu silat 72 gaya tinju kosong dan kungfu tangan kanan kiri dari Zhou Botong. Selain itu tanpa sengaja dia mempelajari ilmu 9 bulan. 3. Yang Guo, Yoko. Yang Guo adalah tokoh utama dalam cerita kembalinya pendekar Raja Wali. Waktu kecil Yang Guo sangat nakal namun berani melawan ketika ditindas, sehingga kabur dari perguruan Quan Zhen. Yang Guo kemudian belajar kepada Xiao Longnu, gadis naga kecil, dan menguasai ilmu silat perguruan kuburan kuno dan ilmu 9 bulan. Setelah itu dalam perjalanannya, Yang Guo mendapatkan pengajaran dari racun barat, pengemis utara dan sesat timur. Namun ilmu silatnya meningkat pesat ketika bertemu dengan burung sakti, dan dibawa ke makam pedang Duku Qiubai. Seorang pendekar pedang tanpa tanding pada masanya. Yang Guo kemudian berlatih ilmu pedang bersama burung sakti tersebut. Setelah berpisah dengan Xiao Longnu selama 16 tahun, Yang Guo mengasah ilmu silatnya dan menciptakan jurus tapak kerinduan yang memuncak, sebuah jurus yang tercipta karena rasa rindunya berpisah 16 tahun dengan Xiao Longnu. 2. Huang Chang. Huang Chang tidak muncul secara langsung di dalam cerita trilogi Pendekar Raja Wali, namun dia adalah penulis kitab 9 bulan. Pada awalnya Huang Chang adalah pejabat dinasti Song yang diberikan tugas menyalin 5481 volume teks Tao. Sehingga secara perlahan memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari seni bela diri berdasarkan filosofi Tao. Setelah itu Huang Chang menjadi pendekar hebat dan punya banyak musuh sehingga keluarganya dihabisi. Huang Chang kemudian menghabiskan waktu 40 tahun untuk mempelajari cara mengatasi para musuhnya tersebut untuk membalaskan dendam keluarganya. Namun ketika dia sudah selesai mempelajarinya semua musuhnya sudah meninggal, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Huang Chang kemudian menghabiskan hari-harinya dengan menuliskan semua yang dipelajarinya dalam kitab 9 bulan, 9 yin. Kitab tersebut kemudian diperebutkan oleh para pendekar dunia persilatan selama sekitar 1 abad. Dalam pertandingan di Gunung Hua, kitab tersebut diperebutkan oleh 5 pendekar besar, Five Greats, dan dimenangkan oleh Wang Chongyang. 1. Duku Qiubai. Duku Qiubai adalah pendekar pedang tanpa tanding. Ilmu pedangnya sangat tinggi sehingga mencapai tingkatan ilmu pedang tanpa pedang, yang berarti dia menggunakan jurus pedang dalam pertarungan tanpa memerlukan keberadaan sebuah pedang. Pada akhirnya dia merasa kesepian, karena tak ada satupun pendekar yang bisa menandinginya dalam pertarungan, sehingga mengasingkan diri dan mendirikan makam pedang, di mana dia menyimpan semua pedang dan benda peninggalan lainnya. Sekitar 1 abad kemudian Yang Guo dibawa oleh burung sakti ke tempat tersebut, dan menemukan 4 pedang peninggalan Duku Qiubai. Setelah itu Yang Guo berlatih pedang bersama burung sakti peliharaan Duku Qiubai tersebut, sehingga ilmu pedang Yang Guo mengalami peningkatan yang pesat. Demikianlah 10 pendekar terhebat dalam trilogi Pendekar Raja Wali. Daftar ini hanyalah hasil analisa dan perkiraan. Karena perbedaan kemampuan para pendekar tersebut sangat tipis terutama antara urutan 3 sampai 10 bisa dibilang kemampuan mereka hampir seimbang. Dari perkiraan, peringkat 3 sampai 10 ada di level yang sama.
dan satu sama lain hampir seimbang. Sedangkan peringkat 1 dan 2 level kemampuan ilmu silatnya berada di atas yang lainnya.